Bisa kita sebut satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena tujuan kita satu, untuk memakmurkan masjid. Masjid di daerah kita, di kampung kita, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa lam yakhsha illallah wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan dengan tujuan kita memakmurkan masjid ini, kita juga termasuk dari salah satu yang diucap oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya di hari kiamat nanti ada 7 golongan yang gak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan ini mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, gak ada lagi 7 golongan lain. Gak ada golongan lain selain 7 golongan tersebut. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya terpaut untuk pergi ke masjid. Pergi di sini apa? Salah satunya adalah memakmurkan masjid. Nah, tujuan kita ngumpul di sini kan buat memakmurkan masjid, buat ngebenahin masjid. Memakmurkan di sini ada 2, membangun dan mendirikan di dalamnya. Ada secara jasad dan secara ruh. Secara jasad, bangunan fisik masjid. Alhamdulillah, saya pertama kali datang ke daerah Sidamukti namanya itu ya. Itu tahun 2015. Saya dulu nikah di dekat situ, parkir di halaman masjid. Saya sholat pertama kali, saya ingat sholat zuhur. Itu sholat zuhur, mohon maaf, dulu kita sujud, itu jidat kita pasir-pasir tuh nempel. Hambalnya itu, karpetnya itu kasar banget. Alhamdulillah sekarang dengan kemajuan orang-orang kita nih, orang-orang DKM khususnya, jazahumullah khairan, sekarang masjid kita sholat nyaman, alhamdulillah. Itu secara fisik bangunan. Nah, ada lagi secara fisik ruh. Secara ruh, masjid ini harus ada ruhnya. Jangan cuma bangunan doang yang kita perhatiin, tapi nggak ada ruhnya, nggak ada kegiatan di dalamnya. Ini yang di dalam yang harus kita benahin. Nah, kita mulai dari atas, dari ketua kita, turun ke bawahnya, itu semuanya harus kita benahin. Yang kurang harus kita benahin. Kalau yang benar kita lanjutin. Kita nggak usah dengerin orang ngomong apa. Saya mohon maaf, saya bukan bunglon yang hinggap di sono jadi warna ini, di sini jadi warna begini. Tapi saya dengar aja nih, ada orang-orang selentingan bicara yang intinya yang saya tangkap omongan mereka itu ingin mengambil alih masjid dengan tujuan tertentu. Dengan tujuan tertentu. Mohon maaf Pak Bambang, sekali lagi, sebenarnya yang diincar ini atasannya, ketuanya. Ketuanya yang diincar. Maka dari itu usi wa nafsi, saya mewasiatkan untuk diri saya pribadi, khususnya pada ketua DKM, kita saling bermuhasabah diri. Kita saling mengingat diri kita sendiri. Jangan sampai kita ini lupa akar. Ini yang selalu diomongin. Jangan sampai kita lupa akar kita. Karena kalau akar nggak ada itu tadi, pohon sebesar apapun, akarnya jelek pasti roboh. Akarnya nggak kuat pasti roboh. Maka dari itu kita harus menghisap diri kita sendiri, menghitung diri kita sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan kita di masjid ini bukan, tidak lain dan tidak bukan untuk memakmurkan masjid, rumah Allah. Kalau udah dikatakan rumah Allah, nggak ada setiap manusia itu mengatakan ini masjid gue, ini masjid saya. Kita cukup memakmurkan. Adapun yang membangun, iya jasa kita, ada jasa kita di situ. Tapi kita nggak usah merasa berjasa. Berjasalah, tidak usah minta jasa. Maka dari situ banyak orang-orang yang pengen ngambil alih masjid dengan tujuan tertentu. Allahu a'lam tujuan mereka apa.
Tapi yang pasti insya Allah tujuan kita benar, lillahi ta'ala, memakmurkan masjid lillahi ta'ala. Dan mudah-mudahan termasuk 7 golongan tersebut yang hatinya terpaut dengan masjid. Sebenarnya kalau orang ditanya bagaimana sih kriteria orang yang memakmurkan masjid, itu udah jelas di Al-Quran. Kriteria orang yang memakmurkan masjid, pertama yang mendirikan sholat di masjid, apalagi laki-laki. Bahkan beberapa ulama ada yang mewajibkan laki-laki itu sholat jamaah. Kemudian di situ dikatakan wa aqamas shalah wa ataz zakah, membayar zakat. Membayar zakat di sini bukan hanya sekedar bayar. Bagi yang mengurus zakat, di situ termasuk di dalamnya. Dia ngurusnya benar apa enggak? Tuh kriteria orang yang memakmurkan masjid. Kalau orang yang mengurus zakatnya enggak benar, berarti dia enggak termasuk orang yang kriterianya memenuhi untuk memakmurkan masjid. Kalau yang mengurus zakat enggak benar. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir, bukan hanya membayar zakat, tapi bagi pengurus dia kan membayar zakat juga, tapi dia mengurus juga, mengurus zakatnya orang-orang. Kalau dia ngurusnya nggak benar, berarti dia nggak termasuk orang yang memakmurkan masjid. Mungkin di sini saya bicara begini, mungkin keingetan orang-orang yang sebelumnya ngurus zakat nggak benar. Ini termasuk nih. Walam yakhsha illallah, dan dia enggak takut sama selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Illa di sini kalau dalam ilmu nahwu adalah adatul hasr, yaitu penyempitan makna. Berarti kalau dia enggak takut selain kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pantas buat memakmurkan masjid. Kalau dia, salah satu contohnya, saya ambil contoh aja, dia ngurus zakat enggak benar, berarti kan dia nggak takut sama Allah kayak begitu. Kalau dia ngurus zakat nggak benar. Sedangkan zakat itu selalu digandengkan dengan sholat. Itu saking pentingnya zakat. Bahkan di zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika Nabi meninggal, banyak orang-orang yang murtad tidak mau bayar zakat. Karena apa? Zakat ini kan waktu di zaman Rasulullah doang. Rasulullah udah meninggal, udah zakat nggak diwajibin lagi. Tapi kata Abu Bakar, siapa yang nggak mau bayar zakat maka akan saya perangi. Itu saking orangnya pentingnya zakat. Dan yang mengurusnya bukan hanya membayar, tapi mengurusnya juga. Tapi alhamdulillah kita dengar pengurus sekarang ngurus zakat, alhamdulillah, meskipun masih ada kecolongan. Jangan sampailah masjid jatuh di tangan orang yang salah. Meskipun secara zahir mereka memakmurkan masjid dengan sholat jamaah, tapi ada maksud terselubung di dalam keadaan zahirnya mereka itu. Maka dari situ kita hati-hati. Dan juga inti daripada intinya adalah niat kita. Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Niat kita pengen jadi pengurus buat apaan? Kalau cuman buat berbangga-bangga, biar nama kita dikenang, kita udah meninggal, paling selesai 40 hari, hilang jasa kita, hilang nama kita. Orang pada biasa lagi. Tapi kalau niat kita lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, pasti Allah catat di surga nanti. Amin. Itu niat kita. Karena niat ini bukan cuman hanya ucapan, tapi di hati memang harus benar-benar. Harus ditancepin di hati kita, niat kita memakmurkan masjid, mengurus masjid lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena ingin dikenang orang, bukan karena ingin merasa berjasa, bukan karena nama kita pengen terkenal. Bukan tempatnya di masjid. Masjid cuman kita lillahi ta'ala, beribadah semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita tuju, semua dia hajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita selalu mendapatkan taufik, hidayah, ridha dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar selalu kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang sedekat apapun rumahnya sama masjid, tapi kalau nggak ada hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mustahil orang itu bakal bisa ke masjid. Gampang, rumah kita cuma berapa langkah dari masjid. Tapi kalau nggak ada taufik dan hidayah, nggak ada pertolongan dari Allah, mustahil kita bisa berangkat melangkahkan kaki kita ke masjid.
Jadi semua karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Pak Bambang kepilih nggak kepilih nanti itu semua udah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi takdir bisa dirubah dengan doa. Makanya kalau imam habis sholat, kita kalau nggak ada uzur banget, kalau bisa jangan bangun dulu sebelum sampai imam tuh doa. Kalau ada yang bilang, ah bid'ah itu, ya kan? Ini buat pengetahuan kita aja. Bid'ah itu ngapain ada doa jamaah? Emang di zaman Nabi ada, di Quran pun udah ada. Ketika Nabi Musa berdoa, itu dikata Allah, qalat ujibat da'watukuma. Nabi Musa dibilangin sama Allah, doa ente berdua udah dikabulin. Itu Nabi Musa dan Nabi Harun. Berarti ketika itu apa? Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa berjamaah. Itu ada dalilnya. Ada lagi di hadis Nabi SAW ketika Nabi mau naik ke mimbar beliau. Naik satu tangga, Nabi bilang amin. Naik tangga kedua, Nabi bilang amin. Naik tangga ketiga, Nabi bilang amin. Berarti aminnya maksudnya itu bagaimana? Kata Nabi, saya mengaminkan doanya malaikat Jibril. Berarti di situ ada dalil tentang doa berjamaah. Dan takdir pun bisa dirubah dengan doa. Kita bisa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan supaya kita masih, bukannya kita minta amanah, jangan sekali-sekali kita minta amanah. Haram minta amanah nggak boleh. Tapi kalau kita dikasih amanah, kita harus tanggung jawabin. Kita harus laksanakan. Dan amanah itu bakal dimintai pertanggungjawaban. Sekali lagi, jadi saya menasihatkan untuk diri saya pribadi, kita niatkan hati kita lurus karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita memakmurkan masjid, mengurus masjid, mudah-mudahan Allah urus juga diri kita. Amin. Bukan berarti kita ngurus masjid, kita abaikan urusan kita yang lain, kagak. Tapi kita ngurus masjid, Allah bakal gantiin urusan kita ke tempat yang lain. Kayak dulu ada kita dengar, ini kalau urusan masjid aja di nomor satuin, tapi nomor urusan keluarga di nomor duain. Insya Allah itu diganti urusan keluarga. Dengan beliau mengurus masjid, insya Allah urusan keluarga itu diganti. Ini mohon maaf Pak Jumalik ya, mohon maaf. Iya Bu, insya Allah digantiin urusan dunia, urusan keluarga insya Allah udah di cover sama Allah. Kalau beliau mengurus masjid, insya Allah urusan beliau di cover sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan sekali lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.